Lagi di cuap-cuap cuan berkah. Nah, Sobat Cuan, kita sambung lagi ya bahasan seputar investasi bodong bersama Bapak Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi. Pak Tongam, tadi terkait dengan kripto yang juga masih sedang digandrungi nih oleh teman-teman milenial. Ini kan berkaca pada masih banyaknya investasi fintech gitu ya yang ternyata bodong. Tapi masih saja ini terus bermunculan. Nah, gimana nih antisipasi dari Satgas sendiri supaya ini kan kripto lagi digandrungi nih, supaya nanti teman-teman milenial ini juga tidak terjebak di investasi bodong yang bertemakan kripto ini. Ya, seperti kami sampaikan tadi bahwa investasi di kripto ini sangat memiliki risiko yang sangat tinggi, tapi juga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Kalau kita lihat dari fluktuasi harganya, dan yang pasti memang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan investasi ini bisa dilakukan melalui crypto exchanger. Saat ini ada 13 crypto exchanger yang beroperasi di Indonesia yang bisa digunakan oleh para investor. Namun demikian kami mengharapkan juga kepada masyarakat yang tidak memiliki cukup uang ya, untuk tidak memilih investasi di cryptocurrency ini. Lebih baik menabung atau deposito uang daripada di cryptocurrency. Ini kecenderungan juga masyarakat kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar apabila investasi. Sementara di kripto ini belum tentu ada keuntungan, justru bisa jadi kerugian yang diperoleh. Oleh karena itu waspada terhadap investasi di cryptocurrency. Terutama juga apabila ada penawaran-penawaran cryptocurrency yang menawarkan keuntungan yang fix dengan jumlah tertentu, ini agar dihindari karena ini adalah kecenderungan merupakan penipuan. Oke, Pak Tongam, tapi kalau dari segi sosialisasi apakah tidak sampai gitu ke bawah? Karena kalau kita lihat masih banyak nih sudah dinyatakan ditutup, tapi masih saja ada di media sosial. Bahkan kalau kita lihat mencantumkan logo-logo yang terkesan ini meyakinkan nih buat para masyarakat. Iya benar, jadi kegiatan-kegiatan yang mencantumkan logo, kemudian penawaran-penawaran melalui media sosial, kami secara berlanjut memang melakukan pemblokiran, kemudian pengumuman kepada masyarakat. Namun demikian masalahnya adalah kegiatan-kegiatan ini sangat mudah ditawarkan oleh para pelaku melalui media sosial dan juga membuat website atau aplikasi yang baru. Oleh karena itu yang kami respon adalah dari sisi demand-nya sebenarnya. Ini kan ibarat supply demand. Jadi demand-nya dari masyarakatnya. Masyarakatnya kita edukasi kalau umpamanya ada penawaran-penawaran yang menawarkan imbal hasil tinggi dan tidak rasional, ini agar dihindarkan. Jadi edukasi kepada masyarakat merupakan hal yang Baik, Pak Tongam, tadi masih terhubung bersama kami, tadi Ketua Satgas Waspada Investasi dari OJK yang telah bergabung bersama kami di BRI Cuap-Cuap Cuan Berkah dengan tema hati-hati investasi bodong gurih tapi banyak dosanya. Tadi kita sudah dengar ya tadi berbagai jurus gitu yang dikatakan Pak Tongam nih supaya kita sebagai generasi milenial tidak mudah nih untuk terjebak di dalam investasi bodong. Nah, kita langsung sambung kembali ke Pak Tongam, apakah sudah kembali bergabung bersama kami? ya, Mbak. Ya, Pak Silakan. Tongam, silakan dilanjutkan kembali tadi yang sudah disampaikan. Ya, yang paling utama kami lakukan adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau dari pelaku ini sangat sulit juga kita kendalikan karena pada saat kita hentikan kegiatannya, kita blokir, dia bisa bikin baru, kemudian ganti nama. Tetapi yang paling pasti adalah masyarakatnya kita respon. Karena kami yakin tadi saya katakan semakin terdidik masyarakat kita semakin mereka bisa waspada terhadap penawaran investasi legal ini. Dari sisi Oke, penanganan, Satgas Waspada Investasi juga melakukan pengumuman, kita umumkan ke masyarakat daftar investasi legal sehingga masyarakat bisa mengetahui, dan kami juga melakukan pemblokiran situs web aplikasi melalui Kominfo, dan juga kami sampaikan laporan informasi kepada kepolisian apabila ada dugaan tindak pidana supaya dilakukan proses hukum di kepolisian. Oke, tadi Pak Tongam bilang semakin terdidik semakin tidak mudah ya terjebak dengan investasi bodong. Tapi kalau kita lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya ini sempat dihebohkan juga ya, ada financial planner nih yang cukup menghits nih di Instagram dan banyak juga ternyata masyarakat yang sudah terdidik tapi juga terjebak nih dengan yang dikatakan bahwa financial planner tapi terafiliasi, dikatakan terafiliasi dengan manajer sekuritas begitu di industrinya. Nah, ini seperti apa nih Pak Tongam supaya masyarakat terutama teman-teman milenial ini yang sudah mulai melek dengan investasi tapi ternyata tidak mudah terjebak dengan investasi bodong. Padahal ini juga rata-rata masyarakat sudah terdidik. Ini gimana nih Pak Tongam? Ya memang banyak kita lihat
penasihat keuangan yang memberikan nasihat-nasihat untuk penempatan investasi, tetapi hal yang pasti adalah bahwa investasi itu merupakan keputusan investor sendiri. Jangan memberikan keputusan pada penasihat investasi. Jadi risikonya ada di kita sehingga kita mau masuk atau mau beli itu adalah keputusan kita. Jangan mau diiming-imingi dengan pelaku investasi ini dan mereka melakukan investasi atas nama kita. Jadi karena risikonya ada di kita, masyarakat diminta agar melakukan sendiri investasinya atas keputusan sendiri, atas kesadaran sendiri, sehingga risikonya bisa ditanggung sendiri tentunya, tidak menyalahkan orang lain. Jadi kami mengharapkan juga kepada para pelaku penasihat investasi agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan penasihat investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Jadi tetap melakukan kegiatan penasihat keuangan tanpa mencampuri penempatan dana dari para masyarakat. Tetapi masyarakat tetap menjadi penentu kemana dia melakukan investasi. Oke, jadi memang harus betul-betul tahu sendiri ya investasinya apa dan harus memiliki tanggung jawab sendiri terhadap pilihan investasinya. Nah, Pak Tongam juga menarik nih terkait dengan investasi yang mencurigakan atau bodong gitu. Nah, kalau saya ini sebagai orang awam terus melihat ada investasi bodong atau yang mencurigakan. Nah, sebagai orang awam nih bisa lapor kemana sih Pak Tongam? Ya, bisa disampaikan informasi kepada Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id atau disampaikan kepada masing-masing kementerian yang terkait. Contohnya kalau investasi ilegal itu dalam bentuk koperasi bisa disampaikan ke Kemenko, kalau perdagangan ke Kemendak, kalau umpamanya perdagangan berjangka komoditi ke Bapepti dan yang lain-lain. Jadi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh investasi ilegal itu. Nanti kami akan merespon dengan memanggil pelaku itu dan kita ingin meminta penjelasan dari mereka mengenai kegiatannya dan legalitasnya. Dan apabila mereka dinyatakan ilegal dan tidak memiliki izin, ya kita akan sampaikan kepada masyarakat bahwa kegiatan itu sudah tidak bisa diikuti. Oke. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur kena tipu nih dari investasi bodong, terus melapor. Nah, kira-kira nih kerugiannya bisa balik nggak sih 100%, Pak? Ya memang sering terjadi bahwa masyarakat kita ada juga yang mengetahui bahwa kegiatan yang diikuti itu tidak masuk akal, merupakan investasi ilegal, tetapi karena masih mengharapkan keuntungan yang besar atau masih mendapatkan keuntungan, mereka diam saja dan tidak melapor. Nah, kalau sudah terlanjur rugi, ini kami sangat mengharapkan agar segera dilaporkan ke kepolisian untuk dilakukan proses hukum. Dan dari pengalaman yang ada, contohnya di Pandawa Depok, di CSI Cirebon, di Dream for Freedom, tidak pernah ada kembali uang investasi kepada para investor 100% dan ya kemungkinan kembali itu hanya 10%, di bawah 10%, sehingga sangat merugikan masyarakat. Jadi kami juga sangat prihatin masyarakat kita banyak juga yang menginvestasikan uang pada investasi legal ini dengan cara meminjam yang pada akhirnya mereka itu yang dulu punya uang, contohnya punya rumah, menjadi tidak punya rumah karena masuk ke investasi legal. Wah, ternyata kalau sudah terjebak di investasi bodong tidak betul-betul 100% ya kerugiannya bisa balik. Nah, Pak Tongam ini kan berdasarkan data Satgas hingga sepanjang 2020 kerugian yang tercatat ini kan sudah mencapai hampir 6 triliun. Nah, kalau di kuartal 1 ini sendiri kerugiannya yang tercatat sudah berapa sih nih Pak Tongam? Mengenai kerugian ini kalau kita lihat memang kerugian ini sangat besar. 10 tahun terakhir ini memang mencapai 114 triliun. Oleh karena itu ini merupakan kejahatan kepada masyarakat, kejahatan perekonomian masyarakat. Jadi kami dari Satgas Waspada Investasi juga melihat perkembangan dari investasi legal ini. Kalau dari tahun ke tahun memang tetap ada. Kalau kita lihat 2019 investasi legal itu ada 442, 2020 ada 349, kemudian 2021 sampai dengan Maret sudah ada 42 investasi legal. Ini menggambarkan bahwa memang penawaran ini masih tinggi dan tetap memangsa masyarakat kita yang lengah, tidak waspada. Oke, jadi memang ini memanfaatkan momentum masyarakat yang lengah ya bisa terjebak di investasi bodong. Nah, Pak Tongam di tengah bulan Ramadan ini kan tentunya masyarakat banyak nih yang untuk berbondong-bondong bersedekah. Nah, tapi banyak juga ternyata investasi bodong yang mengatasnamakan sebagai sedekah nih. Ini gimana nih Pak Tongam? Ya ini juga perlu dicermati apabila kita melakukan sumbangan pada suatu instansi tertentu, memang ini harus ada kita cek izinnya, apakah ada izin dari Kemensos atau izin dari instansi tertentu untuk melakukan sumbangan itu.
Oleh karena itu tetap diwaspadai, tadi perizinan yang utama. Apabila dia dalam bentuk sumbangan, tentu ada perizinan yang harus dipenuhi. Kalau dia investasi, tentu ada perizinan mengenai investasi dari otoritas jasa keuangan atau dari Kemendak atau dari Bapepti atau dari koperasi. Jadi yang pasti adalah kita cek perizinannya. Selain mengecek perizinan ke otoritas terkait, ada nggak sih Pak cara lain untuk mengecek legalitas atau mungkin kredibilitas dari suatu investasi ini? Karena kan kadang-kadang masyarakat juga malas gitu Pak untuk mengecek di website masing-masing atau mungkin di website Bapepti gitu Pak. Ya, ini memang satu keharusan sebenarnya apabila suatu kegiatan tidak ada izinnya, ini kecenderungannya adalah penipuan. Oleh karena itu masyarakat kita yang ingin investasi dan aman, hendaknya berinvestasi pada lembaga yang mempunyai izin dan kegiatannya sesuai dengan izinnya. Nah, ini yang paling utama sebenarnya diperhatikan oleh masyarakat. Oke, Pak Tongam, yang paling sering terjadi ini kan sebenarnya banyak masyarakat, bahkan teman-teman milenial nih yang termakan dengan bujuk rayu omongan temennya nih. Apalagi kalau misalkan kita melihat, wah si A ini mendapatkan cuan yang luar biasa nih, sehingga tergiur juga nih untuk berinvestasi di tempat yang sama. Nah ini seperti apa Pak Tongam? Iya, beberapa masyarakat memang mengatakan bahwa mereka ikut di investasi legal karena ada testimoni dari rekan atau dari pelaku yang mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan rumah, mendapatkan mobil. Nah, ini juga perlu dicermati bahwa testimoni-testimoni seperti ini bisa saja tidak benar karena yang mendapatkan rumah, mendapatkan mobil, mendapatkan uang itu adalah temannya atau pelaku sendiri atau testimoni yang palsu. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana rasionalitas imbal hasilnya, apakah memang benar-benar ada kegiatannya. Karena ada juga investasi legal ini tidak ada kegiatan, tapi kita diberikan keuntungan yang sangat besar tanpa ada barang atau jasa yang dijual, tetapi dengan menanamkan uang. Oleh karena itu masyarakat diminta lebih melihat pada rasionalitas imbal hasilnya. Oke, melihat pada rasionalitas. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Satgas sendiri sebenarnya pengawasannya seperti apa sih Pak? Selain dari edukasi yang tadi sudah Bapak Tongam sampaikan Pak, secara konkretnya ini seperti apa sih untuk mencegah lagi makin maraknya investasi bodong yang saat ini makin banyak terjadi? Oke, Pak Tongam saya ulang kembali pertanyaannya. Tadi Pak Tongam juga sudah menyampaikan bahwa di antara cara-cara yang dilakukan oleh Satgas ini untuk mengatasi atau mencegah lagi maraknya investasi bodong, di antaranya kan ada edukasi. Nah, ada nggak sih Pak cara-cara lain yang konkret gitu supaya mencegah lagi, makin banyaknya lagi investasi bodong yang ada di masyarakat? Ya, kami dengan Satgas Waspada Investasi yang 13 kementerian lembaga di sana melakukan cyber patroli secara periodik. Kami melihat website, kemudian aplikasi yang menawarkan investasi legal, sehingga secara dini kami bisa menghentikan kegiatan ini tanpa ada korban lebih dulu. Namun demikian memang peran serta masyarakat yang sangat kita butuhkan. Jadi masyarakat kami minta apabila menemukan penawaran dengan imbal hasil tinggi dan tidak masuk akal atau tidak rasional dan tidak ada izinnya, mohon diberitahu ke Satgas Waspada Investasi sehingga kita bisa secara dini menghentikan kegiatannya dan tidak banyak korban.